Perkenalkan, nama saya Jenny Rezeki Lumban Gaul, NIM 19038420537, Prodi Pendidikan Biologi dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Angkatan 2019. Pada video ini, saya menjelaskan materi tentang motivasi belajar pada mata kuliah belajar dan pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Selamat menonton semuanya. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi belajar. Apa sih motivasi? Motivasi adalah dorongan usaha untuk bertindak melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan belajar. Sedangkan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Pengertian motivasi belajar secara umum adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar diri, atau dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Ada juga sifat-sifat motivasi belajar terbagi menjadi dua, yakni yang pertama adalah motivasi intrinsik, yang kedua itu adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri atau yang disebut dengan internal. Misalnya, menyukai seorang tokoh yang tertera dalam buku, lalu mencari informasi yang lebih lengkap tentang tokoh tersebut. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Misalnya, orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar seperti adanya hadiah dan menghindari hukuman. Ada juga jenis-jenis motivasi belajar. Jenis-jenis motivasi belajar itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni motivasi primer, dan yang kedua itu adalah motivasi sekunder. Motivasi primer adalah motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar atau dari segi biologi. Sedangkan motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Misalnya, orang yang lapar akan tertarik pada makanan tanpa belajar. Bekerja dengan baik mendapat uang dan dapat membeli makanan dan menghilangkan rasa lapar. Ada juga tips-tips meningkatkan motivasi belajar, yaitu yang pertama adalah bergaulah dengan orang-orang senang belajar yang menyenangi belajar, dan yang kedua itu belajar apapun, dan yang ketiga cari motivator. Dan yang terakhir adalah bergaulah dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikiran positif dan tidak berpikiran negatif. Di sini saya mengambil jurnal tentang kedudukan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran. Pada jurnal tersebut ada fungsi motivasi dalam belajar, yakni dikemukakan oleh dua. Yang pertama itu menurut Wina Sanjaya, mendorong siswa untuk beraktivitas, yang kedua sebagai pengarah. Dan menurut Winarsi, yang pertama itu mendorong manusia untuk berbuat, dan yang kedua menentukan arah perbuatan ke arah yang ingin dicapai, yang ketiga menyeleksi perbuatan. Nah, ada juga nih upaya untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Yang pertama itu memperjelas tujuan yang ingin dicapai, dan yang kedua membangkitkan minat siswa. Selanjutnya menciptakan suasana yang menyenangkan. Yang keempat itu adalah memberikan pujian yang wajar terhadap keberhasilan siswa. Yang kelima itu memberikan penilaian. Dan yang terakhir adalah menciptakan persaingan dan kerjasama.
itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan materi tentang motivasi belajar. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.